Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rifani dan Faunia Zamharira akan mempresentasikan mengenai menerapkan nilai Islam dalam toleransi sebagai pemenuhan matkul agama Islam. Nah, pokok bahasan dari materi yang akan kami jelaskan yaitu ada pengertian toleransi, kemudian ada konsep dasar toleransi, kemudian ada prinsip toleransi, lalu ada macam-macam toleransi dalam Islam, kemudian ada toleransi yang ditunjukkan umat Islam ke agama lainnya, kemudian yang terakhir itu ada batasan toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi atau tolerans secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Menurut Heiler, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Nah, konsep dasar toleransi dalam agama Islam, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh memiliki arti kemudahan sehingga dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun yang menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan. Dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi didefinisikan sebagai sikap yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan. Oleh karena itu, dalam toleransi beragama masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip toleransi. Nah, menurut Qaradawi, prinsip toleransi berakar pada 4 prinsip, yaitu yang pertama ada al-ta'adudiyah, yang berarti prinsip keragaman. Keragaman sejatinya merupakan watak alam dan bagian dari sunanatullah. Orang Muslim, kata Qaradawi, meyakini keesaan Allah dan keberagaman ciptaannya. Dalam keberagaman itu, kita harus saling mengenal dan menghargai. Selanjutnya ada wakibi masyiatillah, yaitu prinsip perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa perbedaan agama karena kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah menghendaki, maka semua penduduk bumi menjadi Islam. Namun hal demikian tidak dikehendakinya. Selanjutnya ada Ka'usra Wahidah, yaitu prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga, semua orang dan sisi penciptaan. Kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari di sisi nasab, keturunan ia kembali kepada satu asal, yaitu Nabi Adam. Pesan ini terbaca dengan jelas dalam surat An-Nisa ayat 1. Selanjutnya itu ada takrim al-insan li insaniyati, yaitu prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah SWT, dimuliakan atas makhluk-makhluk lain. Penghormatan Nabi kepada jenazah Yahudi dilakukan semata-mata karena kemanusiaannya, bukan karena warna kulit, suku, atau agamanya. Selanjutnya itu ada macam-macam toleransi dalam Islam. Nah, macam-macam toleransi dalam Islam itu ada 6. Yang pertama, berbuat adil kepada siapapun. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Yang keempat, ada toleransi dalam hutang piutang. Yang kelima, ada toleransi dalam ilmu. Yang terakhir, itu toleransi dalam harga diri. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimullah pernah berkata, mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada umat non-muslim. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyukai orang-orang yang berbuat adil. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 juga telah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, serta mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Dan itu, sikap saling menghormati antar umat beragama penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dengan adanya sikap toleransi di tengah perbedaan, akan semakin menkokohkan rasa kebersamaan dan perdamaian antar masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faunia. Selanjutnya ada toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan menakarkan secara jujur sehingga tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Hud ayat 85 yang berbunyi, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Di ayat ini menegaskan kalau mengajak umat manusia untuk tidak berlaku curang saat berdagang, lalu orang yang memiliki sikap toleransi dalam perdagangan akan mendapatkan kemudahan dalam Islam. Selanjutnya, toleransi dalam hutang piutang. Ketetapan utang piutang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, "Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Utamanya itu bersikap lapang dalam memberi pinjaman dan bersikap lapang kepada orang yang kesulitan mengembalikan pinjaman. Selanjutnya ada toleransi dalam ilmu. Utamanya itu jika diberikan pertanyaan kepada sang ahli ilmu, hendaklah memberikan penjelasan yang jelas. Jika perlu berikan dalil-dalilnya, asbab al-wurud, sebab atau kronologinya, asbabun nuzul, penyebab turunnya, atau tambahan lainnya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bersumber dalam hadis Abu Hurairah ketika ditanya, "Apakah kami boleh berwudu dengan air laut?" Lalu beliau menjawab, "Air laut tersebut suci dan bangkainya halal." Di sini menjelaskan kalau jika ingin memberikan ilmu kepada seseorang, hendaklah kita menjawabnya dengan menegaskan dan jelas. Selanjutnya ada toleransi dalam harga diri. Harga diri sudah sewajibnya dijaga walaupun masih ada orang yang gemar menjatuhkan harga diri orang lain. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang dijatuhkan harga dirinya oleh orang lain. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah dengan nama Allah tidak akan memberikan hartanya kepada orang yang merendahkan seorang sahabat tersebut. Sehingga turun Quran Surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Selanjutnya, toleransi yang harus ditunjukkan umat Islam kepada umat agama lain. Yang pertama, janganlah hina agama lain, baik Tuhannya ataupun ajarannya. Yang kedua, jangan lecehkan pemuka agama apapun. Yang ketiga, jangan ganggu ibadah lainnya. Yang keempat, jangan merusak tempat ibadah apapun. Yang kelima, jangan memaksa umat agama lainnya untuk masuk ke dalam agama Islam, melainkan mengajaknya melalui dakwah. Yang keenam, saling membantu umat Islam dan agama lainnya ketika mengalami bencana. Yang ketujuh, saling menolong umat Islam ataupun agama lainnya ketika dizolimi.
Yang kedelapan, berniaga atau melakukan bisnis dengan agama manapun. Yang kesembilan, saling bekerja sama dengan agama manapun untuk kebaikan. Batasan toleransi, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku, yang bermaksud adalah jangan ikut campur akidah atau syariat agama lain, jangan membiarkan agama lain, jangan membenarkan agama lain, cukup menghargai saja. Yang ketiga, jangan ikut campur dalam perayaan dan ibadah agama lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.